Gedung-gedung pencakar langit ibu kota menyeratkan modernisasi yang semakin pesat. Mungkin kita tak akan menyangka, hanya berjarak sejengkal dari Jakarta, oase budaya berupa zona keramat masih jelas tercatat. Bukan fata morgana, keberadaan Gong Sibolong mengiring kemajuan peradaban di kota satelit. Konon, Gong Sibolong yang kini berumur uzur tersebut bukanlah buatan tangan manusia. Tengah malam Jumat Kliwon, kadang terdengar suara gaib gemuruh lantang yang seolah memberi pesan tertentu kepada warga lokal. Di balik bentuknya yang unik, Gong Sibolong memiliki aura magis, sakral, dan tua-tua di luar nalar. Inilah Misteripedia Gong Sibolong versi on the spot. Tugu Gong Sibolong terletak di perbatasan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di perempatan Jalan Raya Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok. Ruas jalan yang kini selalu ramai oleh kendaraan ini tumbuh sekelumit cerita magis tentang keberadaan Gong Sibolong. Katanya kadang gong itu bunyi sendiri bang gitu. Itu kan dulu sebutannya kan tugu gong deran bang. Ya sekarang ada gong itu sebutnya tugu gong bolong sebutnya sekarang gitu. Orang yang banyak yang dengar itu gongnya sering bunyi sendiri tuh. Meski tak pernah sepi dari keramaian, tak sedikit pula pengendara yang konon membuang sial dengan melakukan ritual tertentu di areal Tugu Gong Sibolong. Suka lihat juga kadang-kadang buang kembang di situ, buang duit di situ. Kadang-kadang duit recehan, kadang duit 5 ribuan tergantung gitu. Ya, katanya sih buang sial lah katanya gitu. Awalnya kawasan Tanah Baru Depok adalah wilayah hutan belantara dan rawa. Orang-orang tua zaman dahulu tak asing dengan geliat magis Gong Sibolong. Konon, Gong Sibolong berbunyi dengan sendirinya pada saat acara hajatan warga. Anehnya lagi, suara gelegarnya terdengar hingga puluhan kilometer. Suka kedengeran emang waktu. Ya dia kita nggak tahu siapa itu yang nabuh. Rumah kita madep kemari, madep sana, dia madep sini. Itu kalau kita hajatannya rugi, dia nggak mau madepin kita itu. Nggak mau madep mari, minggir aja sana mukanya. Itu satu. Nah, kalau sekarang mainnya jauh di Kalisari, di Jantung. Kalau di nyawa untung, sedekahnya, kedengeran kemarin nggak tahu nggak selamanya. Kedengeran kemarin suaranya, aneh. Gong bolong yang terpatri pada tugu perempatan Jalan Tanah Baru adalah duplikat Gong Sibolong yang dibangun pada dasawarsa 80-an. Guna mengetahui sejarahnya, kita menyambangi Engkong Buang Jayadi, sang empu generasi ke-7 Gong Bolong, sekaligus pewaris kesenian Gong Sibolong menjadi kebanggaan kota Depok. Dengan keterbatasan fisiknya, pria yang hampir mencapai usia emas ini tak pernah jemu merawat gong bolong setiap hari. Ia pun mulai berkisah. Pada abad ke-16 silam, terdengar suara gong misterius yang hampir terjadi setiap hari. Adalah Jimin, seseorang yang pertama kali menemukan gong bolong di sebuah bantaran kali. Sejarah Gong Sibolong panjang bang. Tiap malam bunyi gong, tiap malam bunyi gong. Nah, salah seorang dari sana, Pak Jimin, malam-malam keluar, dicari di mana adanya. Lama-lama ketemu di Rawakalong, pinggir Kali Krukut. Sampai sekarang lokasinya masih ada. Kali Krukut, sungai yang berhulu dari situ Citayam ini dahulu adalah sebuah bantaran yang pernah dijadikan tujuan wisata oleh pemerintah Belanda. Tak disangsikan, peradaban lama pernah terjadi di sungai yang menyatu dengan sungai Ciliwung ini.
Di salah satu tepian Kali Krukut, legenda Pak Jimin, orang pertama penemu gong Sibolong terpatri. Dengan didasari rasa penasaran, kala itu Pak Jimin mencari sumber tetabuhan misterius di sepanjang kali. Betapa kagetnya Pak Jimin kala mendekat sumber suara. Ia menemukan seperangkat alat gamelan tanpa ada seorang pun penabuh di tepian Kali Krukut. Pak Jimin lantas membawa pulang gong bolong, kendang, dan demung. 3 gamelan legendaris yang kini masih dapat kita lihat di ruangan 3 meter persegi kediaman Engkong Buang Jayadi. Lebih jauh lagi ada cerita bahwa seorang putri kerajaan di Banten dulu itu punya putri yang hobinya berkesenian gitu. Nah ini dia saking cintanya sama seni, dia berkeliling-keliling kampung, nyampailah di daerah sini gitu kan. Sementara di istananya, orang tuanya, sang raja ini merasa kesal gitu, anaknya kok jadi masyarakat biasa, lebih memilih jadi masyarakat biasa, keliling-keliling kampung menjadi seniman. Nah di situ konon ya, ini cerita legendanya lagi, itu dikutuk si anak ini, putri ini. Jadi dia dalam kutukan itu dia bersatu sama alat keseniannya. Masuklah dia ke gong dalam cerita. Dahulu, gong Sibolong tak pernah absen mengisi panggung demi panggung pertunjukan, menghipnotis penonton dengan daya magis. Hingga pada tahun 1982 terjadi sebuah musibah menimpa gong Sibolong. Konon, penunggu gong Sibolong berwujud wanita cantik menghardik Buang Jayadi. Setelah jatuh, tahun 82-nya hancur, dia minta ngomong bicara, Pak saya minta istirahat. Dia yang ngomong, Nyai Putri Manis Sanggabuana, penunggu dia. Nyai Putri Manis Sanggabuana, sosok penunggu gong Sibolong, acap kali muncul dan berbincang langsung dengan sesepuh Tanah Baru yang menjaga benda bertuah tersebut. Buang Jayadi tak pernah luput mengganti kain penutup gong setiap bulan suro. Konon, pakaian merah adalah salah satu kesukaan sang nyai, beserta peralatan favorit wanita lain seperti sisir dan kaca. Di malam Jumat Kliwon, demi menjaga keseimbangan spiritual, Engkong Buang tak luput menyediakan beberapa sarana ritual sebagai bentuk komunikasi dengan gong Sibolong, yang sejak dulu juga dipercaya memiliki daya penyembuh penyakit-penyakit tertentu. Gong Sibolong barang gaib, bukan manusia yang bikin, ya kan? Nah dia memang barangnya barang manjur, nggak ada temennya di sini. Karena sakit kagak bisa sembuh, dia sembuh. Yang gak bisa kakinya jalan bisa jalan. Gong yang dulu magis kini dikenal estetis. Konon setiap irama yang merancak bak mengeluarkan aura yang siap menghanyutkan seseorang ke dalam imaji tertentu. Ada, jadi saya dulu sendiri ngalami waktu saya kecil kan hitanan itu kan ya, di hitan tuh pakai apa sih, bukan dokter ya, tukang sunat lah. Jadi itu kalau anak zaman dulu itu di hitan dengan diiringin musik gong Sibolong, jadi kita diarak ya, diarak. Nah itu konon kalau kita diarak itu nggak terasa sakit gitu dan lebih percaya diri, jadi berani. Itulah pemirsa Misteripedia Gong Sibolong versi on the spot. Diharapkan kebijakan kita dalam memaknai budaya yang diwariskan turun-temurun.